Baik, ini pernah saya sampaikan, ini tidak terkait dengan salah satu kelompok saja atau salah satu jamaah saja, tapi sebenarnya berkaitan dengan hampir keseluruhan hidup kita. Jadi gini, ada banyak orang yang mereka mengatasnamakan agama untuk kemalasan diri mereka. Ini juga termasuk saya secara pribadi. Mengatasnamakan agama untuk kemalasan hidup mereka. Dan kadang-kadang justru pelakunya adalah orang-orang yang punya otoritas agama. Ini jadi gini ya, saya mau kasih tahu. Emang kalau orang sudah hafal Quran, setannya berhenti menggoda. Justru setan yang datang lebih kuat. Emang kalau orang sudah ngisi di depan kayak gini, setannya berhenti. Setan justru akan datang lebih kuat lagi. Dan ingat, sebelum kita itu belajar agama, ketika saya masih baru masuk Islam, saya punya pikiran begini, saya tuh nggak tahu apa-apa. Saya nggak ngerti apa-apa, saya tuh anak baru. Maka ketika saya melihat semua orang-orang ini pasti lebih paham daripada saya. Karena saya anak baru. Tapi kalau sekarang setan akan datang pada saya. Kamu memang mualaf sih. Tapi kamu kan juga sudah belajar. Coba lihat-lihat mereka ini. Mereka mau dengerin kamu loh. Berarti kamu bisa jadi lebih punya ilmu daripada mereka. Setan akan datang ke saya dengan cara seperti itu. Kalau tiba-tiba saya sudah S3, setannya lebih kuat lagi. Bisa paham kira-kira maksud saya? Jadi setan itu tetap akan datang meskipun kita sudah soleh sesoleh apapun. Karena itulah Islam ada guidance, ada garis-garis untuk melihat seperti apa kehidupan kita benar atau salah. Contoh kayak gini ya, saya bilang begini, ada banyak, saya pernah ketemu dengan orang kayak gitu, saya nasihatin begini, bro, pertanyaanku sederhana, jadi gini ceritanya, dia di rumah problematika sama istrinya. Dia sama istrinya ribut terus, karena dia ribut terus dia bilang saya keluar fisabilillah. Tapi ninggalin istrinya dalam keadaan problem. Itu bukan fisabilillah, itu lari namanya dari kenyataan. Karena kenapa? Karena saya tahu, saya disuruh ngisi kajian ya 10.000 orang, bagi saya mah ringan. Yang sulit kalau istri saya di rumah ngamuk. Paham maksudnya? Kalau saya punya masalah dengan istri saya, itu bagi saya hati saya lebih berat daripada saya harus ngurusin 10.000 orang ngisi kajian. Paham sampai di sini? Oke, contoh lagi. Saya punya perusahaan, andaikan perusahaan saya itu nanti orangnya korup ataukah mereka tuh bohongin saya, tidak amanah, maka saya tinggal bilang begini, saya nggak mau ngurusin kamu lagi, kita bubarin perusahaan kita. Bisa nggak saya bilang begitu? Bisa. Mudah bagi saya. Cuma kalau istri saya yang ada masalah kan nggak mungkin saya bilang begitu. Berarti lebih sulit ngurusin rumah atau lebih sulit untuk pergi keluar dakwah. Bagi saya lebih sulit ngurusin rumah. Artinya orang-orang yang model-model kayak tadi yang saya sebutkan adalah dia sebenarnya lari dari tanggung jawab dengan alasan fisabilillah. Pertanyaannya sederhana, kalau contohnya adalah Abu Bakar. Abu Bakar itu ninggalin keluarganya dalam keadaan terdidik. Bukan dalam keadaan bermasalah. Contoh ya, saya nikah sama istri saya punya visi dakwah. Istri saya sudah tahu, dia sudah ekspektasi. Ketika nikah dengan Felix Xiao berarti lebih banyak ditinggal. Suratnya sampai sekarang masih ada. Surat saya ke istri saya adalah, saya besok rencana mau jadi utusan-utusan. Jadi pergi ke semua tempat untuk nyampein tentang Islam dan kamu berarti harus siap-siap ditinggal. Itu yang saya bilang sama dia. Walaupun ketika kita sudah nikah, dia kan sudah tahu tuh suaminya pasti akan pergi-pergi. Tapi namanya wanita pasti kadang-kadang bilang gini, kok pergi lagi sih, kapan kita bisa pergi berdua aja? Pasti. Tapi sebagian besar kalau dia lagi waras, istri saya lagi inget gitu kan ya. Ketika saya di rumah terus dia nanya, kok kamu di rumah terus sih? Kata kamu dakwah. Paham gak sih maksudnya? Karena kita sudah punya visi tadi. Nah, keberhasilan suami ketika dia bisa meninggalkan rumah dalam keadaan istrinya ridho, itu hasil pendidikan. Lah kalau dia pergi keluar, keluarganya ngamuk, itu tandanya jangan keluar dulu. Bisa dipahami maksudnya? Karena Anda tuh seolah-olah yang sering saya bilang, Anda lagi bangun rumah tapi ngambil batu bata dari bangunan yang lama. Jadi contoh ini belum ada tembok nih, sudah ada tembok di sini. Saya ngambil tembok batu batanya dari sini. Paham gak sih maksudnya? Itu bukan dakwah, itu namanya bikin masalah atau lari daripada masalah. Contoh, di dalam Al-Quran Allah katakan, infiru khifafa wa thiqalan. Berjihadlah di jalan Allah baik dalam keadaan berat ataupun dalam keadaan ringan.
Sekarang saya tanya, kenapa Allah kasih tahu dalam keadaan berat, dalam keadaan ringan? Karena ada orang-orang yang jihadnya berat banget. Kenapa jihadnya berat banget? Di rumah dia punya anak-anak yang dia sayangi, anak-anaknya pun sayang sama dia. Di rumah dia punya harta-harta yang sudah dia kumpulkan, halal semuanya, binatang ternak dan segala macam, dia punya semua. Tapi dia tahu janji Allah lebih bagus, maka dia berat ninggalin rumah. Karena ini kewajiban Allah. Orang kayak gini pahalanya banyak. Kenapa berat? Karena dia banyak sekali yang dia sayangi. Lah, di rumah dia istrinya galak, anaknya bantah, hidupnya nggak pernah bener, nggak ada apa-apa. Dia berangkat. Ringan sih bagi dia. Tapi pertanyaannya, itu masalah atau enggak sih sebenarnya? Salah. Karena dia bukan berjihad, dia pergi karena dia ada masalah di rumah dan gak mau nyelesain masalah di rumah, dia lari dari tanggung jawab. Bukan dakwah. Yang dakwah itu adalah ketika dia tahu di rumah itu sangat nyaman bagi dia, tapi karena dia tahu ini adalah kewajiban, dia pergi dakwah. Maka keluarganya bilang, Bi cepat pulang ya Bi. Bi nanti kalau pulang bawa yang baik-baik ya, semoga kepergian Abi kalau Abi nanti diambil sama Allah ini menjadi kebaikan juga bagi kita. Sekarang saya mau nanya, orang pergi haji gitu nggak? Orang pergi haji dianterin gitu nggak? Bi nanti kalau di sana wafat jangan lupa doain kita ya, gitu kan ya. Kita kalau orang pergi haji, dia wafat di sana, kita seneng nggak? Kalau saya seneng, serius. Kenapa saya seneng? Berarti alhamdulillah kan. Diambil oleh Allah di tempat terbaik, di waktu terbaik. Kurang apa lagi coba? Lah kita ini kan tinggal, kan sudah kita bilang hidup kan mempersiapkan mati. Kalau ibu-ibu disuruh pilih mau gaji berapa ketika kerja, gaji 10 juta atau gaji 50 juta, pilih mana? Kerjaannya sama, pilih mana? Lah mati itu kan gaji tertinggi. Betul nggak sih? Gelar tertinggi kan almarhum. Betul nggak? Nah kalau kita ditanya gaji mana mau kita pilih 10 atau 50 juta, pasti 50 juta dong. Lah kalau kita disuruh milih mati di malam Jumat gitu kan ya, atau mati misalnya di hari apa, ya kita milih yang mulia dong. Berapa kali kita dengar orang-orang meninggal di bulan Ramadan, alhamdulillah meninggalnya di waktu yang baik. Ada teman saya meninggalnya pas sujud subuh. Tahu nggak kenapa? Karena doanya meninggalnya mau pas sujud. Akhirnya diambil Allah pas sujud subuh. Anaknya bersyukur nggak? Bersyukur. Namanya Mas Cahyo tuh. Ibunya meninggal pas sujud subuh. Karena mintanya begitu. Nah maksud saya tuh gini. Ketika kita melepas bapak ibu kita pergi haji. Dan melepasnya nggak ada masalah. Dia meninggal kan kita seneng. Dia pergi ya kita seneng. Karena dia lagi berbuat sesuatu yang baik kita tahu. Tapi kalau ada orang belum bisa memahamkan anaknya. Dan istrinya. Dia mau memahamkan siapa? Paham gak sih maksudnya? Dan itu jadi masalah saya tuh. Saya selalu bilang sama istri saya, tiap kali saya ada masalah sama istri saya selalu bilang, masalah sama kamu, saya bilang sama Ummu Alila, itu membuat saya gak pede dakwah. Kenapa? Karena kalau istri saya aja gak ngerti dengan omongan saya mau berharap orang ngerti omongan saya. Paham gak sih maksudnya? Ini orang paling dekat loh sama saya nih. Lah kalau nggak bisa saya kontrol, nggak bisa saya pahami dia itu seperti apa, kenapa saya berbuat begini, kenapa saya berbuat begitu, dia nggak paham. Gimana saya mau ngomong dengan Anda? Saya punya percaya diri nggak? Enggak lah. Kecuali kalau saya mau lari dari rumah, apa maksudnya? Makanya saya bilang sama istri saya, kalau saya ada masalah sama dia nih misalnya dan nggak bisa diselesain, Anda nggak akan lihat saya di Indonesia. Saya pergi ke Brazil jualan aqua di situ. Paham maksudnya? Lah kenapa? Karena saya nggak akan punya lagi muka untuk ketemu orang. Karena kenapa? Karena ya saya nggak bisa melakukan apa-apa bahkan terhadap orang terdekat saya. Ya kalau sama bapak saya sama ibu saya masih punya alasan. Rasulullah punya orang tua Rasulullah juga begitu. Lah kalau istri itu nggak ada alasan. Karena kalau istri nggak bisa dididik, ditalak. Bisa dipahami sampai di titik ini Bapak Ibu sekalian. Nah tapi kalau pertanyaannya balik lagi ke sana, ya terus bagaimana cara dia menyampaikan? Ajak ngobrol. Ajak ngobrol sudah, belum bisa. Ajak ngobrol ustadznya. Kan mereka kan punya koordinator tuh. Ajak ngobrol ustadznya, ajak aja ke rumah, ajak makan bareng. Jadi sebenarnya yang kalian lakukan tuh ketika pergi keluar tuh ngapain sih? Kami berdakwah. Nah di sini kami lebih perlu didakwahin kayaknya. Tolong buat kami mengerti kenapa bapak kami harus keluar dalam keadaan kami perlu dia. Bisa difahami maksudnya? Kenapa bapak kami harus kemudian uangnya ke tempat yang lain padahal kami perlu uang itu? Itu hak
daripada keluarga. Dan minta hak keluarga itu enggak dosa, malah harus. Karena gini, kalau bapaknya tidak memberikan hak pada keluarganya atau suami tidak memberikan hak pada istrinya dan kita biarkan, kita sebenarnya lagi membiarkan dia bermaksiat. Jadi dalam keadaan kayak gini, bapak keluar sementara anaknya belum paham kenapa bapaknya keluar, itu jadi dosa. Tiap hari saya mikirin itu. Saya seorang dai, saya tiap hari mikirin itu dan nanya tuh sama anak saya. Kadang-kadang saya nanya, susah ya punya abi kayak gini. Dia diem aja. Karena saya tahu susah banget jadi anak saya. Kenapa? Dia di mana-mana diminta foto orang. Anaknya Felix Xiao ya, foto dong. Lah sebagai anak yang nggak ngerti apa-apa kan dia kesal. Kenapa bapak saya terkenal harus saya yang kena gitu maksudnya. Saya bilang sabar ya, ini konsekuensi. Saya tanya pada anak saya, gimana rasanya? Saya selalu nanya, maksudnya ada nggak sih sesuatu yang saya belum buat untuk kalian sehingga kalian bisa jadi ridho gitu maksudnya. Karena kenapa? Karena kalau andaikan anak kita nggak ngerti tentang apa yang kita lakukan, itu kan musibah. Itu kan sesuatu yang justru buruk bagi kita. Ingat ya, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya untuk Allah ketika perang Tabuk. Dan Umar menyerahkan harta setengah untuk di jalan Allah ketika perang Tabuk, itu ada sebabnya. Lihat, Abu Bakar itu pedagang. Dia itu pedagang yang hartanya di mana-mana. Dia itu bagi hasilnya di mana-mana. Alias ketika Abu Bakar ditanya, kok kamu ngasih semuanya? Gimana apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, istri dan anakmu? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasulnya cukup bagi kami. Nah itu kalau misalnya ditanya sama istrinya juga, Abu Bakar ngasih seluruh hartanya menurut kamu gimana? Allah dan Rasulnya cukup bagi kami. Nah coba tanya sama istri. Jadi gini, bapak-bapak tanya sama istrinya deh. Kalau misalnya lagi mau pergi keluar, saya lagi mau sedekah misalnya ya, seluruh harta kita, kira-kira menurut kamu gimana? Kalau istri bilang Allah dan Rasulnya cukup bagi kami, bagus. Baru kasih. Beda-beda. Nah berarti Anda Ibrahim dan istri Anda setara dengan Bunda Hajar. Ya kan? Berarti itu adalah keberhasilan pendidikan. Tapi jangan coba-coba membebankan istri atau anak-anak kita yang belum diajarin. Ajarin dulu baru kasih beban. Jangan kasih beban suruh belajar. Itu bukan tawakal. Itu namanya adalah, itu bukan maksa juga. Menurut saya menyiksa betul. Itu bukan tawakal. Ingat ya, saya sudah pernah berkali-kali ngajarin tentang tawakal. Tawakal itu adalah berbuat sesuatu karena keyakinan pada Allah dengan usaha yang paling maksimal. Ada orang ditanya, kamu berjihad? Iya, saya berjihad. Berjihad apa? Niatnya apa? Fisabilillah. Apa yang kamu harapkan? Hidup mulia, mati syahid. Pedangmu mana? Nggak bawa. Kok nggak bawa? Kalau Allah pengen orang tuh mati, orang mati juga walaupun saya nggak bawa pedang. Kan Allah bilang di dalam Al-Quran, bukan kamu yang melempar tapi Allah lah yang melempar. Bukan kamu yang membunuh tapi Allah yang membunuh. Kamu nggak yakin dengan Al-Quran? Bukan, saya yakin dengan Al-Quran. Yang nggak saya yakin sama kamu. Wah Bapak Ibu sekalian. Ada orang kemudian pergi perang pengennya jihad fisabilillah tapi nggak pakai zirah. Dia bilang kalau Allah belum ajal maka saya nggak bakal mati. Betul, betul, itu dalilnya betul. Yang ngomong yang salah. Kenapa? Karena Rasul jihad bawa pedang, Bambang. Paham maksudnya? Rasul jihad bawa baju zirah. Lah Anda siapa merasa lebih ngerti daripada Rasulullah? Paham gitu saya? Contoh ya, Rasulullah itu ketika selesai dari sholat, tiba-tiba tergopoh-gopoh, tanpa zikir, tanpa apa, langsung pulang ke rumah. Sahabat melihat, wah perkara baru nih, gitu kan ya, nggak pakai zikir, nggak pakai apa, habis sholat langsung pergi, gitu kan ya. Ada apa nih? Begitu Rasul balik lagi, Rasul ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau begitu terburu-buru? Rasul bilang gini, kami masih ingat bahwasanya kami menyimpan harta di dalam kamar. Nah, kami langsung segera mau menyedekahkannya. Paham sampai di sini? Tapi apa kalau Rasul main sedekah seluruh hartanya gitu aja? Rasul didik para istrinya. Itu di dalam Al-Quran tuh didikannya. Baca di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Di mana Allah mengatakan ketika Rasul mendidik istri-istrinya dengan cara gini. Kalau yang kalian untuk menikah, yang kalian inginkan ketika menikah sama saya adalah harta dunia. Maka ceraikan mereka kata Allah. Sebagaimana yang kamu bilang, ceraikan mereka.
dan Allah akan ganti dengan istri-istri yang lebih baik. Tapi kalau kamu menikah dengan Muhammad, menginginkan akhirat, maka Allah akan memuliakan mereka. Artinya apa? Istri Rasul itu nggak boleh sama kayak orang biasa. Rasul didik mereka dulu, baru ngeluarin hartanya. Ya kan ya, bukan kemudian maksa mereka untuk terima apa adanya. Makanya yang selevel Bunda Khadijah, selevel Bunda Aisyah itu sudah lewat perkara-perkara itu. Tapi kalau belum dididik tiba-tiba keluar, kira-kira gimana istrinya? Ya ngamuk lah. Nah makanya itu yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Berarti bilang sama ustadznya, Ustadz kalau memang pergi keluar ini adalah untuk dakwah, maka kami perlu ini. Dan saya selalu bilang, jangan sampai kita itu jadi kelemahan dakwah. Teman-teman tahu sekarang yang terjadi. Sekarang trennya yang lagi dibuat adalah ulama-ulama itu dibuat seolah-olah mereka urusan duniawi semua. Lihat baik-baik ya. Harta itu menghasilkan kehormatan. Ilmu itu menghasilkan kemuliaan. Ada orang punya ilmu tapi nggak bisa ngelola harta atau dia masih tertarik pada harta, kehormatannya pasti akan dipermasalahkan. Betul nggak? Lihat pada zaman sekarang coba, mohon maaf ya. Selama ulama itu dia tidak tertarik pada harta atau dia punya harta sendiri, dia hidupnya pasti terhormat. Nggak ada yang bisa untuk ngendaliin dia. Tapi begitu dia tertarik dengan dunia, mulai jadi olok-olokan orang. Betul begitu? Apa olokan-olokan orang? Oh, dipisahkan oleh kunut, disatukan oleh tambang. Begitu. Kenapa orang-orang sudah mulai bisa ngolok-ngolok? Karena orang lihat Anda sudah mulai bisa dibeli dengan dunia. Betul begitu? Anda mau beralasan apa aja, orang mulai gak peduli. Kenapa? Karena tambang itu urusan duniawi. Begitu Anda tertarik dengan urusan tambang, oh berarti mereka tidak sepakat, itu bukan urusan apa-apa. Buktinya bisa sepakat tuh kalau dalam soalan tambang. Paham sampai di titik ini? Begitu kemudian ada ustadz, sudah dia mulai ditanya nih misalnya, Ustadz ngisi di sini bisa berapa Ustadz? Bisyarahnya berapa? Kalau seorang ustadz tuh ngomong, saya sekali ngisi bisyarah saya 5 juta. Maka besok orang jadi tahu, oh sudah dihargai nih bisa nih. Berarti bisa ditawar, janganlah Ustadz 5 juta, 3,5 aja lah Ustadz. Paham maksudnya? Itulah sampai sekarang saya gak pernah mau narif. Karena kehormatan itu terletak pada harta. Pengelolaan harta, sekali kita tuh dihargai orang, ya, sekali kita tuh dihargai orang akan ngolok. Kenapa? Karena dia bukan urusan agama, dia urusannya duniawi. Bisa dipahami di titik ini. Apa hubungannya dengan yang tadi? Persis sama. Artinya kalau ada orang sudah urusan dunianya tidak bisa kemudian diberesin, itu akan jadi presiden buruk. Orang-orang bilang apa? Tuh lihat tuh, dia ngurusin anak orang, anaknya keleleran sendiri. Betul begitu? Itu kata-kata itu melemahkan orang atau melemahkan Islam? Sekali lagi, bukan Anda yang dihina orang, Islam yang dihina orang. Jangan sampai deh, maksudnya kita itu jadi orang muslim, yang pertama kali harus tegak itu kita. Kalau kita sudah tegak, kita baru bisa bantu orang. Tapi jangan sampai karena kita nggak mau nyelesain permasalahan kita sendiri, kita jadikan Islam sebagai alasan untuk kita yang lemah, gitu maksudnya. Kalau saya jadi ustadznya, saya bilang pada orang-orang kayak gini, saya bilang daripada kamu keluar, mendingan kamu di sini aja. Atau kalau enggak, ajak istrimu keluar sekalian. Atau ajak keluargamu keluar sekalian. Pakai uang yang tadi tuh, namanya liburan, rekreasi. Jadi dipahami sampai di titik ini? Oke, itu yang menjadi jawaban saya mudah-mudahan. Jadi coba ajak ngobrol ustadznya, bilang kalau ini adalah kewajiban dakwah, kami lebih perlu didakwai karena kami belum ngerti. Gitu. Saya berdoa semoga anak-anak yang mereka diuji dengan orang tuanya, mereka diuji dengan hal-hal yang tidak ideal itu mendapatkan kebaikan daripada Allah. Amin, ya. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang menjadi kondisi kita itu bukan menjadi sebab daripada pilihan-pilihan kita. Artinya bukan menjadi sebuah hal yang harus kalau orang tuanya buruk lantas kita jadi buruk. Contohnya adalah saya. Orang tua saya bukan muslim tapi saya bisa memilih untuk jadi seorang muslim sambil berusaha untuk membuat mereka jadi seorang muslim. Makanya Islam mengajarkan cara respons yang benar. Yang pertama-tama adalah kalau misalnya kita punya trauma, menerima dulu. Itu yang paling penting. Makanya penerimaan itu di dalam Islam adalah namanya qanaah. Qanaah itu artinya adalah kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi pada kita tidak akan luput daripada Allah.
Maka kalau Allah sudah memberikan permasalahan bagi kita, itu karena Allah tahu bahwasanya kita pasti akan memberikan pilihan-pilihan yang terbaik juga. Nah, itu namanya penerimaan, qanaah. Kita yakin bahwasanya semua yang datang daripada Allah adalah sesuatu yang pasti baik. Karena itu kita melihat orang-orang yang misalnya mendapatkan perlakuan yang sama kayak kita atau bahkan lebih buruk daripada kita, itu kemudian mendapatkan juga pilihan-pilihan yang bisa lebih baik daripada orang tuanya. Misal saya sering cerita, ada orang tua yang mereka mendapatkan ada anak-anak yang mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan buruk dari orang tuanya dan tetap bisa menghormati orang tuanya. Tapi ada anak-anak yang justru mendapatkan privilege daripada orang tuanya tapi tetap durhaka kepada orang tuanya. Ini ujian-ujian. Nah, makanya yang pertama adalah penerimaan dulu. Ya udah bismillah, artinya semua ini sudah terjadi, kita nggak akan bisa milih, karena kita nggak akan bisa milih itu nggak diminta pertanggungjawaban. Nah, sekarang bagaimana seterusnya setelah kita menerima, baru kita bisa untuk menyusun seperti apa masa depan kita. Maksudnya menyusun itu seperti ini. Pertama, bahwasanya tidak banyak laki-laki sekarang yang ideal bukan berarti tidak ada. Cuman kita belum kelihatan aja. Karena bisa jadi salah tempat nyarinya, bisa jadi belum waktunya. Makanya yang dicontohkan sama Bunda Hajar ketika dia bawa Nabi Ismail untuk kemudian nyari air, dia taruh Nabi Ismail dan dia berharap tempatnya di sofa atau marwah. Atau di antara sofa dan marwah. Lalu kemudian beliau sudah pergi ke sana 7 kali bolak-balik tetap nggak dapat. Ternyata munculnya di kakinya Nabi Ismail. Nah, artinya sekarang coba kita untuk melihat sekarang jadi gini, Mbak itu bukan gagal tapi Mbak jadi tahu formula yang salah. Coba tanya sama orang tuanya, dulu kenapa sih bisa ketemu sama bapak? Coba tanya sama, ini obrolan ibu dan anak aja sih. Karena ini kan pola ya, ketemunya di mana? Oh ya, waktu itu kita ketemu lagi di dangdutan itu. Wajar kalau gitu kan. Paham gak sih maksudnya? Nah, kalau oh ya kita ketemu di pengajian, tanya, kenapa ibu bisa tertarik sama bapak? Kondisi ibu pada saat itu seperti apa? Kita dari situ bisa dapat pola-pola yang salah atau pola-pola mendapatkan laki-laki yang salah. Tinggal jangan diulangi. Kalau kita nggak ngulangi, dapatlah pola-pola yang benar. Contoh, istri saya itu di kampung. Kampungnya di Pati, dia ngeliat bahwasanya cewek-cewek di situ teman-temannya ataupun kakak-kakak kelasnya nikah dengan orang-orang setempat dan seperti apa pernikahannya dia juga lihat dan dia juga amati. Kesimpulan dia, saya nggak mau nikah dengan orang kampung. Itu kesimpulan dia tuh. Lalu akhirnya dia apa? Dia mati-matian kuliah. Padahal di kampungnya belum ada yang kuliah. Diomongin orang gak ada masalah, coba dengan segala macam sampai jual sawah dia tetap mau kuliah. Kenapa? Karena dia gak mau jadi yang sama kayak yang lain. Nah, karena dia sudah memilih perkara-perkara yang berbeda, dapatnya saya. Paham gak maksudnya? Lah kalau dia kemudian gak milih kayak gitu, gak kekeh kayak itu ya, mungkin dia dapatnya orang-orang kampung juga. Jadi perkara-perkara buruk itu bisa jadi pelajaran. Kadang-kadang orang-orang yang cuma hidupnya baik-baik aja dia jadi nggak tahu karena saking polosnya dia nggak tahu cowok itu semuanya jahat gitu kan ya. Jadi enggak, bapak saya baik, dia nggak tahu cowok itu semuanya modus. Bapaknya doang yang mungkin baik. Nah, setidaknya Mbak sekarang sudah tahu seperti apa. Nah, bagaimana cara kita mengetahui karakter-karakter yang baik? Coba pelajari sirah. Makanya kan seorang perempuan yang dia jadikan sebagai patokan pasti Rasulullah. Meskipun gak akan pernah dapat kayak Rasulullah. Tapi minimal cita-citanya kayak Rasulullah. Ya saya juga ketika nikah cita-cita saya jadi kayak Rasulullah. Walaupun gak bisa gitu kan ya. Karena Rasul tidak sipit gitu ya. Enggak. Karena kita tidak sempurna. Artinya kita bisa punya ciri-ciri orang-orang kita mau nikah tuh kayak apa, kita udah tahu. Nah itu lebih mending, karena nanti ketika ada cowok yang tertarik sama kita, kita otomatis akan memfilter sesuai dengan apa yang kita sudah pahami tentang laki-laki yang benar. Tapi intinya Mbak, insya Allah, Allah itu ngasih sesuatu pasti baik. Dan kalau Allah sudah ngasih kayak gitu, berarti Allah pengen Mbak tahu ciri-ciri cowok red flag itu kayak apa. Nah sehingga besok-besok nanti ketika datang mirip nih kayak bapak gue, nggak jadi deh gitu kan ya. Misalnya kayak gitu. Nggak, saya bukannya ngomongin orang, tapi maksudnya adalah kita belajar dari ibroh, sesuatu yang salah gitu ya. Ada yang lain silahkan. Fadal.